Selamat malam Romo, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan karena kami akan melakukan presentasi. Pada presentasi kali ini kami akan menggunakan judul klasifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma Naive Bayes. Sebelumnya kami mengambil topik serangan jantung. Serangan jantung adalah salah satu penyakit yang mematikan dunia dan banyak penderitanya. Terdapat jumlah kasus serangan jantung sebanyak 43,3% dengan jumlah kematian sebesar 12,9%. Penderita penyakit jantung memakan korban sebesar 61,682 orang. Dari data di atas, dapat diketahui bahwa banyak orang yang belum menanggapi penyebab penyakit dengan serius. Penyebab utama yang lain karena kurangnya akses untuk mencari informasi tentang serangan jantung yang menyebabkan peningkatan angka kematian setiap tahunnya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem klasifikasi yang dapat memberikan informasi tentang penyakit serangan jantung, serta dapat melakukan pengecekan klasifikasi secara dini tentang penyakit serangan jantung yang dialami oleh seseorang. Penelitian kami menggunakan penerapan Naive Bayes, di mana metode Naive Bayes Classifier merupakan salah satu pendekatan yang cukup sederhana baik dalam melakukan pelatihan data untuk klasifikasi. Penelitian terdahulu yang telah kami lihat menggunakan metode Naive Bayes dalam klasifikasi penyakit jantung. Masih ada ruang untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian kami bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi penyakit jantung menggunakan metode Naive Bayes dengan dataset yang lebih besar dan lebih terdisverifikasi. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan langkah-langkah seperti preprocessing data yang lebih canggih dan pemilihan fitur yang lebih optimal untuk meningkatkan performa model klasifikasi. Proses klasifikasi jantung akan melibatkan banyak langkah, yaitu pengumpulan data, preprocessing data, pelatihan model Naive Bayes, evaluasi model, analisis, dan interpretasi hasil. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dikembangkan model klasifikasi penyakit jantung yang efektif menggunakan metode Naive Bayes dengan memberikan kontribusi dalam diagnosis dini dan pengobatan penyakit jantung serta meningkatkan perawatan kesehatan dan kualitas hidup pasien. Terdapat penelitian Naive Bayes dalam prediksi penyakit jantung yang telah kita jadikan referensi, yakni sebesar 80% dengan menggunakan data testing sebanyak 25 data dan menghasilkan nilai akurasi sebesar 78% menggunakan data testing sebanyak 50 data. Data didapatkan dari RSUD AWS bulan November dan Desember 2016, Sabransyah dan kawan-kawan 2017. Penelitian lain melakukan implementasi algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi penderita penyakit jantung di Indonesia menggunakan rapid minor. Hasil yang diperoleh adalah akurasi sebesar 70%, precision 77,9%, reka 82,10%. Data sampel yang diutarakan yaitu sebanyak 100 data, Maulana dan Yahya 2019. Berdasarkan orientasi penilaian penelitian ini mencoba membangun sistem untuk melihat potensi klasifikasi penyakit jantung menggunakan Naive Bayes. Implementasi metode ini juga akan menghitung tingkat akurasi menggunakan CAFOD dan dalam melakukan klasifikasi penyakit jantung. Selanjutnya, tahap metode akan dilanjutkan oleh Galang. Baik, Baik, selanjutnya selanjutnya masuk ke masuk ke metode. metode. Nah, di sini yang pertama adalah kajian pustaka. Nah, kami mengambil dua penelitian terdahulu, yakni penelitian dari dosen kami sendiri, Pak Edu, dan penelitian dari Widi Saputro dan Wulan Sari. Di mana dari Pak Edu mendapatkan akurasi sebesar 98% dan Widi Saputro dan Wulan Sari mendapatkan akurasi sebesar 68%. Lanjut ke data mining. Data mining sendiri adalah proses menemukan sebuah pola atau ketertarikan informasi dalam jumlah besar pada data yang disimpan di dalam database atau data warehouse. Sistem prediksi. Prediksi merupakan suatu proses estimasi sistematis mengenai sesuatu yang cenderung terjadi di masa depan berdasarkan informasi yang ada pada masa kini atau masa lampau. Masuk ke metode Naive Bayes. Nah, di sini kami menggunakan metode Naive Bayes Classifier untuk memperoleh hasil yang akurat selain dari data record yang berkualitas dan menggunakan algoritma Naive Bayes sebagai perhitungan record relatif banyak ya, dan memiliki lebih dari satu parameter. Dan perhitungan Naive Bayes sendiri dapat dilihat pada tabel di bawah, yaitu PCX sama dengan PXC dikali PC dibagi PX. Selanjutnya langsung masuk ke cross validation atau CAFOLD.
Dimana di sini cross validation itu digunakan untuk uh, teknik validasi yang yang merupakan pengembangan model split data. Nah, rumus cross validation sendiri sebagai berikut: nilai akurasi sama dengan equal-distance data uji benar klasifikasi dibagi equal-distance total data uji dikali 100. Selanjutnya masuk ke conversion metric. Conversion metric sendiri sama seperti cross validation, tapi gunanya untuk mengecek akurasi suatu algoritma. Nah, di mana di sini ada TP, FN, FP, TN, di mana ada TP itu true positif, TN true negatif, FN false negatif, dan FP false positif. Dan untuk menghitung nilai untuk menghitung rumus conversion metric sendiri, di sini adalah akurasi sama dengan TP plus TN dibagi TP plus TN plus FP plus FN dikali 100. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dibahas oleh Mas Banu. Mute, 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 mute. Hasil data yang digunakan untuk klasifikasi terdapat K3, K7, dan K10. Akurasi terbesar kami dapat pada penelitian kami terdapat pada K7 sejumlah 80 K3 sejumlah 85,19%. Pengujian klasifikasi dilakukan terhadap 313 data testing. Lanjut pada kesimpulan, metode Naive Bayes dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data penyakit jantung dengan baik. Yang kedua, hasil akurasi tertinggi pada Naive Bayes dari jumlah K3 sebesar 0,8519. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam program R kami. Berikut tampilan program kami. Di sini kami akan mengimport library terlebih dulu pada program R. Ada dplyr, tdiverse, ggjelly, ggplot, to, scales, el, rsample, caret, dan partikit, dan ggcorplot. Selanjutnya kami ingin menampilkan data dulu. Berikut dari data kami yang kami gunakan terdapat 12 atribut di sini dengan sejumlah 918 baris. Ada age, sex, chest pain, resting, kolesterol, fasting, resting age, max HR, exercise angina, outpeak, ST slope, dan heart disease sebagai label. Selanjutnya kami ingin menampilkan deskripsi jenis data atribut. Ada data numerik dan data kategorikal. Lanjutnya kami akan melihat apa ada data yang NA atau kosong dengan menggunakan columns is.na. Di sini data kami tidak ada yang NA. Jadi kita akan langsung masuk ke summary untuk melihat data minimal, data rata-rata, dan data maksimal pada tiap atribut. Selanjutnya kami ingin menampilkan visualisasi data terhadap data kategorikal. Di sini ada sex, chest pain type, resting age, fasting, exercise, ST log. Lalu kita akan menampilkan visualisasi data juga terhadap jenis atribut yang berbentuk numerikal, yaitu ada age, kolesterol, HR, outpeak, restings BP. Lalu kami akan melakukan normalisasi min-max terhadap atribut age, kolesterol, XAR, outpeak, dan resting BP. Di sini kami ingin menggunakan skala 0 sampai 1 untuk mengubah data numerikalnya. Dilanjutkan dengan melakukan transformasi data terhadap data kategorikal, yaitu ada sex, chest pain type, resting age, exercise angina, dan ST slope. Kami mengubah ke dalam bentuk numerikal. Selanjutnya saya akan
menyerahkan pada Galang untuk melakukan klasifikasi model. Baik, selanjutnya dari data yang sudah Mas Banu sebutkan, itu akan dilakukan split data. Nah, di mana seperti yang Romo sebutkan, di sini kita melakukan 2/3 split data atau 66% data training dan 34% data testing. Nah, di sini kami menggunakan menggunakan coding ini RNG kin dengan sampel kin sama dengan rounding dan set sheet sama dengan 100. Nah, di mana indeksnya sebagai berikut dikali data trainingnya 66%. Nah, selanjutnya akan dilakukan cek imbalance kelas data training. Nah, yang pertama di sini ada 0 itu sebagai negatif dan 1 itu sebagai positif. Dan di sini tertulis 0,43 dan 0,56. Selanjutnya untuk mengecek data masih sama seperti sebelumnya, mengecek data imbalance di mana yang 0 ada 265 baris dan yang positif atau 1 ada 340 baris. Nah, selanjutnya setelah dilakukan imbalance data, kami membuat model atau membuat model Nefbayes-nya. Nah, di sini sebagai berikut menggunakan coding Nefbayes formula sama dengan hard disk. Hard disk di sini sebagai target prediksi kami dan data ini sebagai data training. Nah, di sini dapat dilihat semua atribut ada nilainya dari atribut prior probability, ada atribut X, ada atribut sex, ada atribut chestspan, ada atribut resting dan seterusnya hingga stlog. Nah, setelah itu setelah membangun model, kita melakukan prediksi. Nah, prediksi sendiri di sini sebagai berikut hasilnya dari 164 sampai 153 dan levelnya 0,1 0 dan 1. Nah, setelah dilakukan predik, kita menggunakan conversion matrix sebagai perhitungannya. Nah, di sini conversion matrix sama dengan data sama dengan pred NB dan reference S vector. Nah, di sini kita menghasilkan dari program ini menghasilkan akurasi sebesar 0,84 atau 84%. Dan lain-lain dapat dilihat di ini sensitif, change spesifik dan profit negatif rate, prevalence, detection rate, detection privilege, balance akurasi. Nah, setelah conversion metric, di sini kami melakukan cross validasi untuk mengecek apakah ada akurasi yang lebih bagus atau tidak. Di sini saya mulai dari akurasi kafol 3. Nah, di sini kafol 3 menghasilkan model 0,85. Nah, lebih bagus daripada kafol yang dari conversion metric. Nah, maka disimpulkan kafol itu dapat mengecek ada akurasi yang lebih bagus atau tidak. Coba kami lakukan kafol 7. Nah, kafol 7 di sini menghasilkan akurasi sebesar 0,84. Nah, lebih jelek daripada kafol 3 atau kurang bagus daripada kafol 3. Nah, dan selanjutnya kita melakukan kafol 10. Nah, kafol 10 menghasilkan 0,85,73. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kafol yang terbaik adalah kafol 10. Nah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang atau salahnya mohon minta maaf. Terima kasih, Roh.